sukacita. Terima sukacita dari surga. Ungkapan rasa terima kasih kita terima yang daripada Tuhan. Itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Kita nyanyikan pujian. Hati kita percaya bahwa kita Tuhan kita. Bukan dalam kasih kita.
selalu baru setiap saat. Kami boleh rasakan. Kami menikmati Tuhan akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena ketika kami ada di dalam Engkau, kami merasa ketenangan baru. Kami merasa Tuhan, lingkupan Tuhan selalu ada bagi kami. Kekuatan Tuhan senantiasa Tuhan berikan bagi kami Bapa. Dan itu tidak pernah kami alami di dunia ini. Kami hanya alami di dalam Engkau Tuhan. Oleh karena itu bawa kami untuk senantiasa ada dalam lingkupan Engkau. Bahwa kami senantiasa ada di dalam genggaman Engkau Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang dapat merebut kami dari tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu atas kami. Pada kesempatan ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan kami siap menerima berkat-Mu Bapa. Mari buka hati kami, buka telinga kami Tuhan. Jadikan kami seorang murid yang duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan perintah-Mu, untuk mendengarkan suara manis-Mu Bapa, yang akan membawa kami untuk lebih dekat, lebih lekat kepada Engkau. Allah Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Singkapkan rahasia kebenaran-Mu atas hamba-Mu. Kuasa-Mu saja yang bekerja atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang ajaib itu Tuhan boleh membawa kami Tuhan untuk mengerti dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terpujilah Allah kami yang hidup, kuduskan kami, kuduskan tempat ini, sehingga kami boleh leluasa untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berada di rumah Tuhan. Pada Tuhan yang selalu baik, yang selalu menyertai kita. Kita tahu bagaimana situasi saat ini dalam ketidakpastian, ya, kita tahu bagaimana keadaan mungkin tidak membaik, tetapi kita optimis dan yakin dan percaya Tuhan akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu kita percaya kalau sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan juga dengan janjinya untuk memberikan penolong atau penghibur yang akan menyertai orang percaya selama ada di bumi ini. Oleh sebab itu pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai dan menolong. Pagi hari ini kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai yang 17 dan langsung ke ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Langsung ke ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi Tuhan Yesus menjanjikan kepada muridnya, ya, akan memberikan penolong yang lain. Kalau Tuhan Yesus selama di muka bumi ini, Dia selalu bersama dengan murid-muridnya, dan selama
Tuhan Yesus masih ada di muka bumi, ya. Dia berusia 33 tahun, ya. Jadi kesempatannya sangat terbatas karena dia Allah seutuhnya dan juga manusia seutuhnya. Tapi ketika dia berikan pesan pada muridnya untuk dia berjanji akan memberikan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan dan penghiburan pada murid-murid dan juga orang percaya. Kita lihat bagaimana yang mengenalnya hanya orang percaya saja, ya. Tidak semua orang bisa tahu, tapi orang yang mengakui Yesus sebagai juru selamat yang akan mengenal. Oleh sebab itu, bagi hari ini kita melihat sini bagaimana sekali lagi mereview beberapa waktu yang lalu yang pernah saya sampaikan bahwa orang yang tidak mengakui Trinitas bukan orang Kristen sejati. Ya, ibarat bahwa apabila kita mengakui Trinitas sebagai pondasi, ya, dalam suatu bangunan, Bapak Ibu, kita lihat di sini bagaimana keyakinan kita, iman kita kepada Trinitas yang mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sebagai satu kesatuan, ya, three-in-one, ya. Jadi apabila kita tidak mengakuinya, ini bukan sebagai orang Kristen yang sejati. Ya, ibarat di dalam kekristenan ada dinding, ada atap, ya. Ya, itu berisi tentang doktrin-doktrin, ya, doktrin eskatologi, akhir zaman, doktrin keselamatan, ya. Semuanya percuma kalau pondasinya kurang kuat. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, kita benar-benar mengimani bahwa Allah itu memiliki Allah yang Trinitas. Ya, kita mengulang kembali bagaimana kita mengakui Allah yang Trinitas, Allah yang di dalam 3 pribadi, ya, memiliki kesetaraan dalam sifat, hakikat, kualitas, kuantitas, posisi, karakter, kuasa, dan otoritas. Perhatikan, tetapi mempunyai perbedaan fungsi. Kita melihat di sini bagaimana perbedaan fungsi tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah Bapa, ya, yang berencana. Kita tahu bagaimana setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah Bapa mempunyai inisiatif, ya, untuk menyelamatkan manusia, ya. Dia membuat manusia dengan tujuan mulia, tetapi manusia lemah, jatuh dalam dosa. Maka dia berencana, dan kemudian dia mengutus anaknya sebagai Allah, sebagai anak, yaitu Yesus Kristus sebagai pelaksana. Berarti bahwa Yesuslah yang melaksanakan segala yang direncanakan oleh Bapa. Dan yang terakhir bahwa Allah Roh Kudus, yaitu Dia akan memberikan kuasa, ya. Dia akan memberikan power. Inilah bagaimana kita harus yakin dan percaya bahwa di dalam keyakinan orang percaya bahwa kita mengakui Allah Trinitas. Di luar sana beberapa orang Kristen hanya menganggap Yesus Kristus itu sebagai nabi saja atau utusan dari Allah saja. Tapi kita sebagai orang percaya harus yakin bahwa Yesus sebagai manusia seutuhnya dan juga Allah seutuhnya. Jadi sempat saya berpikir bagaimana Yesus itu 33 tahun, ya. Dia sebentar saja, ya. Dia terbatas, Bapak Ibu. Ya, mungkin hari ini dia di Yerusalem, dia tidak bisa menjangkau Nazaret, menjangkau daerah lainnya dan seluruh permukaan bumi. Oleh sebab itu, dia harus cepat pulang ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya yang diselamatkan. Dan juga Yesus itu hanya sampai umur 33 tahun. Saya berpikir bagaimana secara fisik, kalau masih muda, masih kuat. Ya, kita ingat bagaimana penyaliban Tuhan Yesus ketika dia melewati, ya, dikenal dengan nama stasi, ya, Via Dolorosa. Ada sekitar 14 stasi, Bapak Ibu. Coba kalau Tuhan Yesus masih bertahun usia 50 atau 40 tahun, belum sampai garis finish stasi ke-14, mungkin 6 atau 7 dia sudah tergeletak, ya, karena tidak sanggup menahan
kayu salib, memikulnya. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita melihat sini bagaimana sekali lagi kita balik ke topik bahwa untuk kita dipenuhi Roh Kudus itu adalah suatu hal yang indah, Bapak Ibu. Kalau orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan berusaha dipenuhi ilmu-ilmu ya roh-roh yang tidak jelas ya, termasuk kategori roh jahat ya, misalkan menginginkan untuk diisi dengan ilmu kanuraga, tapi itu sesuatu bukan hal yang baik ya. Tidak ada yang instan, Bapak Ibu. Jadi kalau terkait dengan okultisme atau roh-roh jahat pasti tidak gratis ya. Ada saja tumbal yang diinginkan oleh roh jahat. Tetapi di dalam Roh Kudus akan memberikan kita kesegaran ya. Sesuatu apabila seseorang sudah dipenuhi Roh Kudus pasti akan hidupnya lebih segar lagi, lebih fresh dan dihidupkan kembali ya. Ketika mungkin sebelumnya mengalami kematian rohani atau sakit rohani, ketika sudah dipenuhi Roh Kudus, maka akan dibangkitkan lagi, akan lebih bergairah lagi, Bapak Ibu, dan disadarkan kembali bahwa tujuan hidupnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan, dan juga sekali lagi akan diberikan semangat yang baru. Patutlah kita bersyukur bagian kita sudah mengalami dipenuhi Roh Kudus, dan tidak semua orang bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi tidak dipaksakan. Apabila kita membuka hati, maka Roh Kuduslah yang akan masuk dalam kehidupan kita. Tapi banyak penghalang-penghalang, Bapak Ibu. Ya, tidak mudah. Ya, penghalang itu adalah dosa. Oleh sebab itu, selama kita masih hidup, kita harus merasakan. Ya, kita orang percaya mengalami berkat yang spesial untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, 5 sikap terhadap Roh Kudus ya. Bagian orang ya, kita tahu bagaimana murid-murid Tuhan Yesus selama dia menantikan kecuran Roh Kudus, memiliki hati yang rindu. Kemudian ada yang mempunyai sikap siap menerima Roh Kudus ya. Jadi dalam suatu perkumpulan, dalam suatu ibadah ya, khususnya aliran karismatik, apabila hari pencurahan Roh Kudus ada 10 hari doa untuk menerima kuasa Roh Kudus. Inilah bagaimana hati yang untuk siap, ready. Dan juga yang ketiga, sikap orang yang menentang Roh Kudus ya. Belum Paulus bertobat, dia memakai nama Saulus. Dan ketika dia menentang murid Tuhan Yesus, dia incar untuk dibunuh karena dia belum bertobat. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami lawatan dari Allah, maka berubah. Dan Tuhan pulihkan Paulus, Bapak Ibu. Akhirnya dari yang menentang, tapi akhirnya mengajarkan untuk orang-orang percaya untuk kita dipenuhi Roh Kudus. Dan yang keempat, sikap yang tidak pernah diajarkan ya. Bapak Ibu bisa membaca di rumah Kisah Para Rasul ayat 19 bagaimana Apolos ya menyatakan pada Paulus dia belum pernah diajarkan Roh Kudus. Ya, orang Kristen harus sekali lagi sangat menghargai ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu kita harus respect ya, kita harus menghormati setara. Jangan kita berat sebelah, hanya fokus hanya ke Allah Bapa saja, atau hanya fokus ke Yesus Kristus saja. Kita harus tahu bahwa Allah di dalam Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kita harus hormati dan menyembah Dia. Dan yang terakhir, yang tidak percaya bisa dipenuhi Roh Kudus. Dan tentara Itali bernama Cornelius, dia mempunyai sikap yang rindu, sikap yang respect, sehingga dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan kita melihat sini bagaimana jika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, yang pertama akan mendapatkan kuasa Roh Kudus atau dunamos. Ya. Ada suatu kuasa, power yang ibarat dinamo, ya, akan menghasilkan listrik, akan menghasilkan aliran-aliran yang hidup dalam kehidupan kita. Kita sadar bagaimana kita butuh kuasa Roh Kudus dalam hidup ini. Ya, kita tahu kadang
saat ini mengecewakan, tidak pasti, bukan ke arah yang lebih baik, ya, makin banyak varian-varian virus corona yang baru. Kita hanya berlari dan meminta Roh Kudus untuk selalu menyertai dan menolong kehidupan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang kedua, merasakan sesuatu. Ya, apabila doa, berkumpul orang-orang percaya meminta atau menunggu dipenuhi Roh Kudus, suasananya sangat indah Bapak Ibu, ya. Susah dijelaskan dengan kata-kata. Ada kedamaian, ada sukacita, ada kekuatan yang baru, sehingga ketika mengalami kepenuhan Roh Kudus itu sangat luar biasa indah suasana hati ini, mengalami damai sejahtera, mengalami ketenangan, ya. Ibarat kalau dibandingkan apabila kita menerima hadiah undian, ya, door prize atau apa, suasananya lebih lagi apabila kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi tidak semua orang bisa mengalami. Hanya orang-orang tertentu saja yang membuka hatinya untuk dipenuhi, dijamah oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, berbicara dalam bahasa asing. Apabila doa kepenuhan Roh Kudus, ya, terdengar bahasa-bahasa yang tidak pernah kita dengar. Ada Itali, bahasa Cina, bahasa lain-lain Bapak Ibu, ya. Semuanya ini sebagai Roh Kudus, bahasa yang diilhami oleh Roh Kudus. Dikenal dengan nama glosolalia. Jadi ada cerita kesaksian hamba Tuhan, ya, ketika dia berada di China dalam suatu pelayanan, ya, ketika dia naik taksi, dia tidak bisa berbahasa Mandarin Bapak Ibu. Akhirnya dia berdoa, kemudian Roh Kudus mengalir dalam dirinya hamba Tuhan tersebut, dan dia mulai berbahasa Mandarin, ya. Dan luar biasa, ternyata supir taksinya paham. Akhirnya dia dibawa ke tempat yang dia maksud. Ya, ini banyak kesaksian bagaimana ketika mengalami, tidak hanya mengalami dipenuhi saja, tetapi mulai kita menggunakan, ya, bahasa-bahasa yang berasal dari Roh Kudus, ya, ibarat kode Morse, ya. Apabila dalam peperangan, misalkan zaman dulu ada perang Jerman dan Sekutu, dalam peperangan pasti menggunakan bahasa Morse, ya, kode Morse. Jadi ibarat hanya pihak tertentu saja yang tahu, ya, musuh tidak tahu Bapak Ibu. Jadi apabila kita berbahasa roh, hanya Allah saja yang tahu, ya. Setan tidak tahu. Jadi Allah saja yang tahu. Tapi lebih baik lagi apabila ada yang mentranslate atau yang menerjemahkan. Itu pasti akan memberikan kekuatan pada orang yang hadir dalam doa tersebut. Ya, sekali lagi 5 pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya, yaitu akan mendiami. Yang pertama, ketika kita membuka hati, akan mendiami. Kemudian dipenuhi, ya. Tidak hanya cukup sekali saja Bapak Ibu. Setiap tahun ada kesempatan untuk doa dalam mencari kepenuhan Roh Kudus. Terus pasti meminta untuk lebih dipenuhi lagi, ya. Minggu lalu saya sampaikan bagaimana ibarat kopi, ya, Bapak Ibu, yang hitam pekat. Apabila kita mengalami kepenuhan, kita akan dibereskan, ya, hal-hal yang gelap dalam kehidupan kita, hal sifat-sifat yang tidak baik akan dihilangkan dalam diri kita, dan juga dibaptis dengan Roh Kudus, dan juga dimeteraikan. Dimeteraikan maksudnya artinya kita mendapatkan garansi, jaminan, kita mendapatkan keselamatan, penyertaannya selama kita masih bernafas. Jadi kesempatannya selama kita masih bernafas. Tapi apabila kita sampai rapture, pengangkatan, Roh Kudus kembali ke asalnya Bapak Ibu. Jadi Tuhan izinkan selama penganiayaan nanti iblis akan berkuasa di bumi ini. Dan yang terakhir, diurapi. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, tentunya kita meminta pengurapan dari Tuhan dalam setiap pelayanan kita, sehingga setiap pelayanan kita selalu diurapi Tuhan. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu, akan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya menyampaikan bagaimana Roh Kudus dalam menyertai dan menolong kita. Ya, kita melihat gambar di sini bagaimana di Afrika, bagaimana
lawatan Roh Kudus sangat luar biasa, Bapak Ibu. Dan tidak hanya Roh Kudus saja yang luar biasa di negara Afrika seperti Nigeria. Roh jahat pun lebih luar biasa pekerjaan mereka, Bapak Ibu ya. Di mana di Afrika terkenal adanya voodoo, ya, banyak santet, banyak hal okultisme lainnya lebih luar biasa, Bapak Ibu. Terang-terangan lebih dahsyat dibandingkan di negara kita. Maka Roh Kudus juga bekerja luar biasa di negara Afrika sana. Yang pertama, Roh Kudus menginsyafkan, membuat benar dan siap orang percaya untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Jadi di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi dikatakan bahwa Roh Kudus akan membuka mata rohani kita, orang berdosa, dan membuat sadar akan kebenaran Tuhan Yesus dan penghakiman yang akan datang bagi mereka yang tidak bertobat. Jadi sekali lagi, ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita terbuka matanya jelas, kita bisa memiliki mata rohani. Ya. Pernah saya sampaikan bahwa kita memiliki tiga mata. Yang pertama mata fisik sekarang, otak. Yang kedua mata tentang jiwa. Ya, orang Bani Kedar juga bisa mempunyai mata tersebut. Yang terakhir yang tidak bisa dimiliki oleh agama lain, yaitu mata rohani. Apabila kita mempunyai mata rohani, yaitu mata yang tertuju kepada Kristus, tidak semua orang bisa memiliki. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur bahwa kita memiliki mata rohani yang jelas benar-benar. Semakin dipenuhi Roh Kudus, semakin jelas kita melihat ke depan. Ya, kembali beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bagaimana di dalam jiwa ada kekuatan, akal budi, jiwa dan hati ibarat pintu, Bapak Ibu. Roh Kudus itu dipersilakan masuk menguasai 4 hal ini: kekuatan, akal budi, jiwa, dan hati. Sebagian orang hanya cuma di 1 atau 2 atau 3 saja. Sedangkan 4 ya, daerah yang dikuasai oleh iblis, ya. Hati yang belum beres, mengalami akar pahit, dendam, iri hati, emosi, amarah, dan lain-lainnya. Apabila tidak dimasuki oleh Roh Kudus, maka itu akan mengganggu perjalanan kehidupan rohani kita. Dan tentunya kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita meminta Roh Kudus sampai menguasai, lebih dominan, ya. Kita bisa jatuh dalam dosa, Bapak, tetapi tidak berlarut-larut atau kita terjatuh sampai tergeletak. Tapi kita berusaha bangkit. Roh Kuduslah yang membantu kita untuk kembali bangkit. Jadi sebagian orang hanya kekuatan saja, ya, mengalami masalah sakit penyakit kita kuat, atau mengalami tantangan lainnya kita kuat. Roh Kuduslah yang membantu. Akal budi, hikmat, Roh Kuduslah bisa membantu dalam akal budi, ya. Apabila tadinya tidak pintar, atau Tuhan memenuhi dengan urapan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus, diberikan hikmat yang sebelumnya tidak tahu. Ya, misalkan kita baca Alkitab, tadinya tidak tahu maknanya, tapi melalui kesempatan firman Tuhan dibukakan nasihat firman Tuhan tersebut. Jiwa, ya, jiwa banyak orang Kristen saat pandemi saat ini terganggu, Bapak Ibu, ya. Jiwanya terganggu karena lebih dominan dikuasai bukan Roh Kudusnya, tetapi roh-roh jahat, ya, menyerang kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, sehingga mereka kalah. Rohnya tidak kuat. Roh secara dipenuhi Roh Kudusnya mengalami kelemahan, ya. Roh Kudus masih, tetapi di-off-kan, ya. Tidak maksimal, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, hati ini perlu dibereskan oleh Roh Kudus. Dari firman Tuhan dikatakan aliran-aliran air itu akan terus membuat hati-hati yang berisi akan kepahitan, masalah lain,
disucikan kembali melalui aliran-aliran hidup, yaitu aliran Roh Kudus yang perlu kita alami. Dan yang kedua, Roh Kudus mengajarkan apa yang benar. Ya, jadi diajarkan menjadi kita untuk lebih baik. Ya, sebelumnya kita mungkin melangkah kehidupan ini salah, tapi Roh Kuduslah yang mengingatkan untuk kita kembali ke arah yang benar. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu akan mengajarkan apa yang benar, yaitu perintah-perintah Tuhan. Roh Kudus juga dikatakan sebagai guru. Ya. Guru akan menjelaskan hal-hal yang tidak tahu kepada muridnya, menjadi kita lebih tahu. Dia yang akan juga mengajarkan tentang ajaran yang Kristus yang pernah disampaikan selama hidupnya. Dan ketika kita berjalan jauh dari perintah Tuhan, Roh Kuduslah yang akan mengingatkan untuk kita kembali ke jalan yang benar. Dan yang ketiga, yaitu Roh Kudus adalah yang memimpin menuju kebenaran. Ya, ibarat kita lihat sini cermin, Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita bercermin. Mungkin sebelumnya kita tidak bercermin, tapi ketika Roh Kudus membuat koreksi kepada kita, membuat kita untuk belajar, untuk menjadi orang yang benar. Ya. Semakin tua pasti semakin lebih menuju ke arah kedewasaan rohani. Ya. Tetapi tidak semua orang mengalami. Oleh sebab itu, Roh Kudus juga sebagai ibarat GPS ya, yang akan mengarahkan, menuntun kita. Kita boleh menyimpang, memang pernah kita menyimpang, tapi kita kembali ke jalannya yang sesuai Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, jadi hal-hal yang akan datang itu hal untuk kita menyambut kedatangannya yang kedua kali, sehingga kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, apabila ketika kita dibimbingnya, kita harus merasa, kita harus mengikutinya. Yang misalkan Bapak Ibu melakukan dosa, berbuat salah, dalam hati kecil pasti ada sesuatu koreksi. Kamu ini salah, kamu ini telah melakukan suatu hal yang menyimpang. Ayo lakukan hal yang baik. Yang pasti inilah pekerjaan Roh Kudus. Dan hal untuk menjadi Roh Kudus sebagai advokat, pembela. Seringkali iblis itu mengintimidasi ya. Misalkan mempunyai masa lalu yang tidak baik, sehingga kita dalam langkah ke depan terganjal, tetapi Roh Kuduslah yang membela kita, sehingga kita merasa layak untuk kita melangkah bersama Tuhan, dan kita tidak terintimidasi oleh dosa, tidak terintimidasi oleh iblis yang selalu menyerang kita dari hari ke hari. Inilah tugas Roh Kudus, untuk membawa kita dipimpin, dibimbing, dan juga dibela. Ya, selanjutnya Roh Kudus membawa ke arah keinginan roh. Jadi setiap hari kita terus mengalami peperangan rohani ya. Kita harus bisa lebih cenderung ke arah suara Roh Kudus, bukan suaranya setan. Sehingga setiap orang pasti berjuang untuk menang dalam peperangan rohani. Ya, misalkan hari ini Bapak Ibu beribadah, pasti bangun pagi ada pertentangan, mau berangkat gereja atau tidak, berangkat gereja tidak, berangkat gereja tidak. Nah ini kita lebih kuat mana? Lebih ke arah roh atau kuat secara daging? Kalau roh pasti akan menang untuk kita mengkuduskan hari Sabat.
untuk kita datang melangkah ke rumah Tuhan, mencari wajahnya, mencari hadirat. Tetapi apabila kita daging, lebih baik di rumah nonton TV atau mungkin main HP. Inilah setiap hari kita bertentangan antara roh dan daging. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat ke-6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Hidup ya. Dan damai sejahtera. Jadi daging keinginannya cenderung untuk berbuat dosa, tetapi roh pasti kita orang percaya akan memuliakan Tuhan. Selagi hidup kita masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi sejak kita memiliki Roh Kudus, kita tidak dikuasai oleh keinginan daging lagi, tapi kita memiliki apa yang dinamakan keinginan roh. Bagi hari ini firman Tuhan untuk kita diingatkan, untuk kita tidak hanya memikirkan hal-hal yang fana, tetapi kita memikirkan hal-hal yang kekal. Inilah keinginan roh yang harus kita miliki orang percaya. Ya, apabila kita makan jasmani aja perlu 3 kali makan, maka kita secara roh kita butuh makanan firman Tuhan yang akan menguatkan kita, membawa kita ke arah pertumbuhan rohani. Ya, inilah bagaimana buah roh. Paulus memberikan 19 kebajikan Kristen. Ya, bagaimana Bapak Ibu pasti sudah tahu bagaimana manifestasi dari buah roh, yaitu di dalam Galatia ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, tidak mudah untuk melakukan, tapi berjalannya waktu, Roh Kuduslah yang memampukan kita memiliki 9 buah roh ini. Ya, mungkin saat ini Bapak Ibu tidak sabar diproses Tuhan untuk menjadi sabar. Bapak Ibu tidak lemah lembut diproses Tuhan untuk belajar untuk lemah lembut atau penguasaan diri. Ya, Bapak Ibu diproses Tuhan. Ya, Barat Petrus Bapak Ibu, kita lihat sebelum dia mengalami kepenuhan Roh Kudus berbeda. Ya, tadinya dia seorang penyangkal Tuhan, dia sempat menyangkal Tuhan, dan juga dia orang yang sombong. Bagi murid Tuhan, dia merasa lebih besar dibandingkan murid-murid yang lain. Tapi ketika Roh Kudus melawatnya, ketika Roh Kudus menjamahnya, perbedaan terjadi Bapak Ibu, perubahan terjadi. Inilah yang harus kita miliki. Bagaimana kehidupan orang percaya harus memiliki manifestasi roh dalam kehidupan kita. Dan juga ada perkataan yang harus lebih membangun tingkah laku, kasih, semangat, kesetiaan, kesucian, keadilan, ibadah, kesetiaan, sabaran dalam keadilan, dan juga damai. Ya. Jadi milikilah buah roh ini Bapak Ibu. Selama kita masih hidup, kesempatan masih terbuka Bapak Ibu. Ya. Tidak instan, tetapi berjalannya waktu kita pasti mampu memilikinya Bapak Ibu. Bagi orang percaya, kita harus sadar bagaimana Tuhan memberikan buah roh ini untuk kita jadi berkat, untuk kita memuliakan namanya, sehingga kita layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Bagaimana untuk kita mengalami kepenuhan atau dipenuhi Roh Kudus? Ya, mungkin ini hanya untuk membantu Bapak Ibu. Ya, sebagian mungkin ada yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus. Dalam setiap kesempatan, misalkan doa 10 hari, kita belajar yang pertama untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Apabila kita ingin dipenuhi Roh Kudus, kita minta ampun untuk disucikan Tuhan. Lebih baik sih semakin lebih belum meranjak dewasa, itu lebih baik Bapak Ibu. Karena lebih baik ketika masih sekolah minggu itu dipenuhi Roh Kudus, itu akan lebih baik lagi Bapak Ibu. Jadi akan tidak ada penghalang-penghalangnya, sehingga akan membantunya untuk dia kuat jadi orang Kristen dengan bekal Roh Kudus ini.
Yang kedua, mengundang Yesus Kristus untuk masuk di dalam hatinya. Ya, apabila doa pasti lebih baik kita sungguh-sungguh ya. Kita tidak melihat ke kiri ke kanan atau kita hanya menonton saja ya. Mungkin sebelumnya mungkin kalau kita masih kecil, masih sekolah minggu atau remaja pasti masih kaget Bapak Ibu. Kita hanya melihat saja, menontonnya. Kenapa orang bisa nangis-nangis atau berbahasa yang aneh-aneh. Tapi inilah mereka masih belum mengetahui atau masih belum diajarkan, sehingga mereka hanya melihat saja sebagai penonton. Yang ketiga, memuji Tuhan sampai merasakan hadirat Allah. Ya, tidak hanya melalui doa saja, tetapi kita memasuki lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, sehingga kita mengalami berjumpa dengan Tuhan dan kita mengalami lawatan Roh Kudus. Seringkali dalam doa mungkin kita masih belum terkoneksi dengan Tuhan, masih ada penghalang ya, konsentrasi kita tidak fokus, terganggu, sehingga akan membuat Roh Kudus itu susah atau sulit untuk memenuhi kita. Jadi sebagai aliran karismatik, yaitu aliran Pentakosta, kita mengakui baptisan Roh Kudus. Ada baptisan air dan juga baptisan Roh Kudus. Salah satu tanda dari baptisan air, baptisan Roh Kudus, yaitu kita memakai atau seseorang menggunakan ya manifestasi bahasa lidah ini. Jadi tidak semua orang Bapak Ibu ya pasti berbeda-beda ya. Ada kalanya bisa diam saja tetapi mengalami kepenuhan. Ya, tidak harus kita berbahasa lidah, tapi bisa dalam posisi diam saja seorang tersebut bisa mengalami lawatan atau dipenuhi Roh Kudus. Jadi berbeda-beda tergantung Tuhan yang mau bekerja dalam pribadi orang tersebut. Kita harus sekali lagi mengalaminya Bapak Ibu selagi kita masih hidup di bumi ini. Jadi yang keempat yaitu apabila kita menginginkan Roh Kudus memenuhi kita, kita harus menyembah Dia, tidak diam ya. Yang tidak konsentrasi, tidak tertuju kepada Tuhan ya. Kita mungkin hanya ngantuk atau mungkin tidak fokus, tidur ya. Ini berarti dari diam. Jadi kita akan susah mengalami kebenaran Roh Kudus. Yang terakhir, jangan kosong pikiran, tetapi pikirkan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Inilah bagaimana salah satu kiat-kiat untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi tidak semua orang mengalaminya Bapak Ibu ya. Ada yang masih kaku atau membantu dalam kehidupan rohnya, sehingga banyak penghalang-penghalang, sehingga membuat seseorang tersebut susah untuk mengalami kebenaran Roh Kudus. Oleh sebab itu, patutlah kita bersyukur sekali lagi bagi kita yang sudah mengalami kebenaran Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, ya terus berusaha untuk mengalami kepenuhan itu sampai akhir hayat kita. Sungguh sangat tidak Bapak Ibu apabila kita mengalami lawatan Roh Kudus. Jadi sekali lagi Roh Kudus sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita selagi kita hidup di bumi ini yang tidak pasti, yang tidak jelas dan juga banyak goncang di mana-mana. Kita butuh seorang penolong atau penghibur. Kalau penghibur secara dunia, Bapak Ibu nonton TV, entertainment atau nonton yang lawakan, yang lucu-lucu, hiburannya sementara Bapak Ibu ya. Cuma 10 menit, setengah jam. Tetapi penghibur yang sejati yaitu Roh Kudus lah yang memampukan kita untuk melangkah dalam hidup ini ya. Mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami sakit, penyakit, problem, masalah, suatu pergumulan yang belum dijawab Tuhan. Kita butuh penghibur ini. Penghiburlah yang ada dalam Roh Kudus.
adalah penghibur yang sejati. Pagi hari ini firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kita, bahwa kita butuh penghibur dan penolong. Oleh sebab itu, mintalah Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Saya persilakan para pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus. Pagi hari ini firman Tuhan, saya yakin dan percaya dan mempunyai iman bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Roh Kudus akan selalu menolong kita. Kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Tapi dengan Roh Kuduslah yang akan membantu kita, menolong kita, untuk kita dikuatkan selama kita melangkah dalam kehidupan ini. Kita makin berdiri, Bapak Ibu. Tidak dapat jalan sendiri.
rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam surga, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta bimbingan dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami